Ada yang mana? Ya, ini. Masa kanak-kanak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bersunat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malam hari ini kita baca bab 12 masa kanak-kanak. Sirah, membaca sirah Nabi Muhammad SAW, karya Prof. Quraisy. Masa kanak-kanak bersama Ibunda Aminah. Aminah ingin mengunjungi kuburan suami tercinta Abdullah yang wafat di Madinah sambil memperkenalkan kepada anaknya Muhammad SAW keluarga leluhurnya di sana. Aminah bersama Ummu Aiman, pembantu yang setia, bertolak ke Yathrib. Perjalanan sejauh sekitar 400 km itu terjadi di musim panas. Mereka, yakni Aminah bersama putra tunggalnya dan Barokah Ummu Aiman, berangkat bersama rombongan kafilah dagang menuju ke Sam yang memang selalu melewati Yathrib atau Madinah. Akhirnya kafilah tiba di Madinah. Aminah berpisah dengan kafilah untuk menuju ke perkampungan Bani Najjar. Mereka disambut hangat oleh keluarga. Di sana, Aminah menunjukkan kepada anaknya rumah tempat ayahnya mengembuskan napas terakhir dan menunjukkan pada tempat ayahnya dimakamkan. Sebulan lamanya mereka di Madinah, di mana ibunda tercinta mengembalikan ingatan sekaligus menyampaikan kepada putranya kenangan lama dan masa yang indah, yang sangat singkat yang pernah Aminah alami sebelum maut menjemput nyawa sang suami dalam usia yang sangat muda. Muhammad SAW ketika berada di Madinah seringkali bermain bersama anak-anak sebayanya. Apa yang disampaikan ibunda kepada cahaya matanya Muhammad dan apa yang dialaminya sebulan penuh di Madinah sangat dalam kesannya. Ini terbukti dari ucapan-ucapan beliau kepada sahabat-sahabat beliau yang beliau tuturkan setelah beliau sebagai nabi berhijrah ke Madinah puluhan tahun setelah kunjungan pertama itu. Sambil menuju ke lokasi tempat beliau bersama ibunya, beliau bersabda mengingat kenangan lama itu. Disinilah aku tinggal bersama ibuku, di lokasi inilah dikuburkan ayahku, dan disinilah aku bermain dengan Anisah, salah seorang bocah putri yang sebaya beliau, dan di sanalah aku belajar dan pandai berenang. Aminah wafat dalam perjalanan pulang. Diriwayatkan bahwa dalam perjalanan kembali ke Mekah, cuaca demikian buruk badai menerjang sehingga mereka menghentikan sementara perjalanan sampai redanya badai yang menyebabkan debu dan pasir. Setelah beberapa hari, mereka melanjutkan perjalanan kendati Aminah merasa kesehatannya terganggu. Pada mulanya Ummu Aiman, apalagi Muhammad SAW, menganggap apa yang diderita sang ibu hanya sakit yang segera pulih. Tapi rupanya Aminah merasa bahwa mau segera menjemputnya. Kekuatan Aminah menurun drastis, matanya layu sambil memandang anaknya. Konon sambil memandang pada hatinya, Aminah mengucapkan kalimat-kalimat apa saja. Katanya, "Jika Allah memberkatimu dan anak putra tokoh yang selamat dari kematian dengan pertolongan Tuhan yang tahu, dia yang selamat setelah ditebus dengan 100 engkau melalui pengundian." Aminah berpisah dengan panik, bertemu dari belajar. Semua yang hidup akan mati, yang baru akan lapuk, yang besar akan panah. Aku segera wafat, tapi kenanganku akan lahir, karena aku meninggalkan kejukan dan melahirkan anak yang suci.
Demikian tulis binti Asy'ati dalam bukunya Nabi. Ummu Aiman bersama Nabi Muhammad mengantar kembali jenazah Aminah ke Al-Aqwa, yaitu desa berjarak sekitar 37 km dari Madinah. Dari Madinah tempat mereka beristirahat ketika angin berembus dengan kencang dan di sanalah Aminah dimakamkan. Demikian berakhir hidup duniawi ibu yang melahirkan manusia terkagum sepanjang sejarah kemanusiaan. Hikmah dibalik kematian muda kedua orang tua Nabi Muhammad. Beban yang dipikul oleh seorang anak seusia Muhammad SAW akibat kematian ibu di tengah padang pasir tanpa ditemani keluarga setelah beberapa tahun yang lalu kehilangan ayah di perantauan tentu tidak diperselisihkan betapa berat dan pedihnya. Namun sebagai seorang beriman kita berkata bahwa pasti ada hikmah ilahi di balik itu. Hikmah itu bisa jadi bukan sekadar agar sang anak dijauhkan dari pengaruh ibu yang pasti memanjakan anaknya, tetapi lebih dari itu untuk menempa jiwa sang anak menghadapi perjuangan hidup yang akan diembannya di masa datang. Tidak mustahil bahwa ketika itu terbuka mata dan benak sosok yang akan menjadi rasul itu wawasan yang luas menyangkut alam yang tidak terlihat oleh mata kepala manusia. Dan ini adalah bekal yang sangat berharga dalam mengemban keyakinan tentang kehidupan setelah kematian, yang merupakan salah satu keyakinan mutlak dari ajaran Islam. Kelak beliau sampaikan dan mendapat tantangan berat dari masyarakat yang beliau hadapi. Apakah orang tua Muhammad SAW mengidap penyakit kronis? Salah satunya ditanyakan oleh sementara orientalis adalah sebab kematian kedua orang tua Nabi Muhammad SAW dalam usia muda. Katakanlah usia mereka tidak lebih dari 25 tahun. Kematian dalam usia tersebut mereka jadikan indikator kuat bahwa kedua orang tua Nabi SAW adalah dua sosok lemah, kurus, kering, bahkan berpenyakit. Ini kemudian dikembangkan lagi dengan kata bahwa kelemahan itu diwarisi Muhammad SAW, antara lain berupa penyakit ayan yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW. Berpasangan suami istri yang keduanya mengidap penyakit dan sama-sama lemah, kendati tidak mustahil dalam kenyataan, tapi sesuatu yang sangat langka. Sehingga kalau bukan itu alasan yang menunjukkan kekeliruan pendapat orientalis itu, maka bukti kesalahan pendapat orientalis itu adalah dengan mengajak mereka membaca puluhan riwayat yang saling tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang mestinya secara ilmiah berpotensi besar mewarisi kelemahan atau penyakit kedua ibu bapaknya. Adakah Nabi Muhammad SAW seorang yang lemah dan berpenyakitan, atau sebaliknya? Semua riwayat yang terhidang, demikian juga semua analisis tentang kehidupan beliau yang terlibat dalam kesekian peperangan dan kehidupan keras, apakah ada di antaranya yang dapat menjadi bukti bahwa fisik atau mental beliau lemah? Satu riwayat pun tidak. Bukan hanya semenjak beliau dewasa dan menjadi nabi, tetapi sejak kanak-kanak bahkan menyusu. Terimanya
Kesehatan Nabi dapat diketahui antara lain dari keterlibatan beliau dalam sekian kali perang besar dan kecil, memimpin dan mengatur siasatnya malam atau siang, dan itu semua memerlukan kesehatan fisik yang prima dan mental yang tangguh. Sebagaimana insya Allah akan penulis paparkan ketika menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan perjuangan beliau baik di Mekah maupun Madinah. Soal penyakit ayan yang mereka sebut-sebut itu insya Allah akan penulis singgung ketika berbicara tentang wahyu. Di sini penulis hanya ingin mengemukakan bahwa tuduhan penyakit ayan itu baru diduga adanya sementara oleh Alis setelah beliau menjadi nabi pada usia 40 tahun, bukan sejak remaja atau memasuki usia dewasa. Perubahan wajah atau fisik beliau terkadang memang terjadi pada saat menerima wahyu. Itu pun baru terjadi saat menerima wahyu yang berat, bukan setiap kali menerima wahyu. Alhasil sebagai orang yang percaya pada hikmah ilahi, sekali lagi kita menggarisbawahi peranan tangan Tuhan dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan sosok manusia agung itu. Ya. Mulai narasi dari adik dulu. Narasikan. Aminah itu Rasulullah rencana mengunjungi keluarganya di Madinah. Yaitu bersama kafilah kafilah yang akan menuju Syam, yang jalanannya selalu melewati Madinah. Itu setelah sampai di Madinah, kemudian saat bertemu dengan keluarga, dia kembali di perjalanan pulang menuju Mekah diriwayatkan bahwa Aminah begitu menjadi lemah. Dan cuaca saat itu buruk, dan mereka dan Muhammad Aliman lelaki Muhammad mengira yang itu adalah penyakit biasa yang akan sembuh dengan sendirinya. Tapi ternyata adalah karena nyawanya akan rupiah akan meninggalkan tubuhnya. Tahu senyum itu. Aja suatu. Ya. Rohnya meninggalkan tubuh bagus. Kalau buyur. Kebanyakan baca. Aiman
Ruh meninggalkan tubuh. Kemudian Ummu Aiman dan Nabi Muhammad jalan kembali ke desa terdekat yang jarak 80 kilometer. Oke. Ya, sip. Benar menurut terakhir ya. Jadi hikmah dibalik kedua orang tua Nabi itu wafat saat beliau masih sangat belia. Disebutkan bahwa itu menempa Nabi yang kedepannya beliau akan menjadi sosok manusia agung, manusia yang penuh dengan tantangan, sehingga dari kecil itu tempaan-tempaan ditinggal oleh kedua orang tuanya membuat jiwanya, membuat keadaannya menjadi kuat. Tidak hanya sekedar bahwa ketika ditinggal oleh ibunya kemudian menjadi tidak dimanjakan oleh ibunya, tidak sekadar itu, tetapi lebih pada hal itu tadi, itu akan menempa dirinya menjadi sosok yang sosok yang agung. Kalau itu tadi itu muncul awal itu tadi itu. Iya. Ya terus masih itu tadi. Betul. Tidak apa-apa, sistematis saja. Terus Kayak itu dulu. Ini tadi kehilangan kata-kata. Ulah lali. Meninggalkan tubuh. Keren maksudnya. Dia rohnya lagi meninggalkan tubuh begitu. Ya kakak tadi tentang Nabi mengidapnya orang tua Nabi mengidap penyakit kronis tadi. Nabi dianggap ayah, Nabi Laksi tadi. Nah, ya. Jadi setelah kematian ibunya Itu yang kedua ya. Cucu ya. Jen. jadi setelah kematian ibunya muncul pertanyaan, apakah Nabi Muhammad mengidap suatu penyakit sehingga menularkan pada orang tuanya? Terturun dari orang tua. Jadi bisa dijelaskan, memang jika semakin tua usia seseorang makin semakin lemah kekuatannya. Jadi kedua orang tua Nabi meninggal karena memang sudah lama fisiknya. Tapi apakah itu adalah suatu penyakit yang bukan tujuannya pada Nabi? Nah, sekarang belum ada ayat atau penjelasan yang menjelaskan tentang itu. Dan kenyataannya Nabi tidak mengidap suatu penyakit apapun yang
yang bercerita oleh orang tuanya. Udah, oke. Iya. Saya nambah sedikit apa yang ayah baca tadi yang belum disampaikan oleh Bunda dan Akam. Pertama, jarak Mekah sama Yasrib atau Madinah itu 400 km. Jadi kita bayangkan saja. 450. Di sini disebutkan 400 km. Jadi ayah hanya pengen mengajak kita bayangkan pada saat itu hanya beliau bertiga. Jadi Aminah, Aiman, pembantunya, terus kemudian Muhammad yang pada saat itu masih kecil, berjalan dari Makkah ke Madinah atau Yatsrib. Saat itu masih namanya Yatsrib, sejauh 400 km. 400 km itu kalau dari Semarang sampai Jakarta, bayangkan jalan kaki. Jalan kaki itu maksudnya naik kota, tapi ya bayangkan aja, maksudnya kan tidak 1-2 hari sampai, tapi berbulan-bulan naik kontak sekali. Tapi yang belum bertiga, walaupun kemudian bareng rombongan, tapi rombongan itu rombongan asing. Jadi itu bareng kafilah itu rombongan pedagang yang mau ke Sam. Lah Sam, dari Mekah ke Sam itu mesti melewati Yatsrib atau Madinah, makanya kan Yesus ikut orang banyak. Begitu sampai Madinah mereka berpisah, yang kesan terus. Nah, yang bertiga itu berhenti di Madinah untuk ke tempat familinya di Bani Ajar. Nah itu terus kemudian yang saya pengen komentar tentang apa yang dibaca kakak tentang penyakit kronis. Memang siapa sih yang tidak akan mengira-ira kira-kira apa sekedar, kan tidak mungkin hanya dijelaskan itu takdir. Bayangkan Abdullah yang sehat bugar, segar bugar, mati muda, masih usia 25 itu muda, ya kan? Beliau meninggal, Muhammad belum lahir. Terus kemudian Aminah meninggal ketika Muhammad masih berusia, iya, artinya usia yang tidak begitu selang lama dengan Abdullah. Katakan jaraknya 7 tahun lah ya, dari Abdullah ke Aminah, selang meninggalnya adalah, dan masih berusia muda. Nah, itu siapa yang tidak akan mengira paling mungkin ada penyakit bawaan yang menderita oleh mereka. Bisa minta tolong diambil jemuran kakak barengan, ambil pakai senter apa ini ayah, pintunya bukaan. Nah, orang-orang barat itu kan melihat pada saat Nabi menerima wahyu itu kan disebutnya epilepsi itu apa, kejang-kejang ayat baca di Fajrul Roman itu disebutkan begitu. Orang barat itu selalu melihat, karena masih berusaha untuk nalar ya, masa sih orang bisa menerima wahyu itu, iya nalarnya kan gitu loh, menerima sesuatu yang itu di luar manusia gitu loh, di luar logis, nalar logis. Sehingga kan ada riwayat ketika Nabi menerima wahyu itu kan tegang, wajahnya pucat gitu loh. Nah begitu pucat kemudian tiba-tiba keluar kata-kata yang asing, yang melindur. Nah kayak orang-orang ayam gitu loh, jadi orang step. Nah itu kan, nah orang barat menilainya begitu, Nabi itu kan penyakitan ayam. Nah itu bisa jadi karena turunan dari bapak ibunya, buktinya bapak ibunya mati muda gitu loh. Nah orang barat menilainya begitu. Nah kita muslim harus membantah itu. Enggak. Tapi memang barat begitu persepsinya. Persepsinya begitu. Ayo baca di Fajrul Roman, baca aja di Fajrul Roman, bukunya Islam itu loh, yang bukunya Bunda Islam itu begitu. Memang begitu. Iya. Tidak hanya pura-pura jangan, tapi Fajrul Roman sendiri beliau kan bersentuhan dengan orang-orang Orientalis kan. Beliau ngajar di Amerika itu begitu. Dan Fajrul Roman membantah seperti Pura-pura juga membantah itu, tapi membantahnya kan masih belum begitu meyakinkan karena harus ilmiah. Iya harus ilmiah. Misalnya mati muda kalau bukan karena penyakit kronis apa?
kan paling banter kita hanya bisa jaga takdir gitu loh. Dan Kan juga orang barat nggak meyakinkan. ilmiah kan. enggak ilmiah. Nah, cuma kalau yang nabi epilepsi itu yang agak bisa dijelaskan secara ilmiah. Buktinya kalau itu penyakit epilepsi kok hanya pada saat terima wahyu. Kan tidak sembarang, tidak seluruh, tidak semua ayat atau yang diterima itu mengakibatkan nabi pucat. Misalnya ayat-ayat yang ringan itu nggak nabi gampang, tapi memang ayat-ayat yang berat belum merasa menggigil, kadang terus berdebar. Nah, tapi itu juga belum bisa menjelaskan karena orang barat itu melihatnya dulu, loh nabi itu menerima wahyu kan mesti, atau disebut menerima wahyu itu kan mesti pada saat kondisi beliau kayak orang sadar gitu loh. Ya itu tadi epilepsi, ayam atau apa itu. Nah, itu. Dimasukin sama kok baju-bajunya tak? Baju-bajunya tak? Oh enggak. Enggak. Itu loh pun, tapi ya itu. Bantahnya kan masih berat begitu. Masih itu belum bisa menjelaskan secara rasional logis. Nah, kebetulan ayah sudah baca di Fathul Rahman dan ini hampir sama penjelasannya, yaitu bahwa tidak setiap saat Nabi itu mengalami epilepsi. Kalau itu dikatakan epilepsi atau ayan, tidak setiap saat. Terus kemudian yang kedua, penyakit epilepsi atau ayan itu menimpa seseorang ketika seseorang itu nggak sadar, ketika itu nggak sadar. Tapi buktinya Nabi menerima wahyu itu dalam kondisi sadar. Ya memang berat, pucat, bergetar, tapi beliau sadar. Berarti bukan epilepsi. Itu bantahan. Itu hampir sama. Bantahannya dengan Fathul Rahman sama seperti yang dikemukakan Prof. Quraish yang di kakak tadi. Tentang epilepsi nabinya. Epilepsi nabinya. Nah, cuma yang belum bisa terjelaskan secara ilmiah itu penyakit atau apa oleh kedua orang tua itu kan. Karena nggak ada riwayat-riwayat yang menjelaskan secara ini. Karena Nabi juga masih kecil, belum bisa ini kan. Belum ada cerita-cerita. Karena seolah-olah mendadak, dan kenapa harus beliau berdua gitu. Wong buktinya Nabi sama Ummu Aiman terutama yang itu enggak, pertama enggak. Terus kemudian yang kedua melihat, merasa ini penyakit biasa saja. Kan gitu tadi yang kamu bilang penyakit biasa saja. Artinya kan bisa sembuh. Bayangannya bisa sembuh, makanya tetap nekat jalan gitu loh. Tapi kok kemudian semakin terus sampai 37 km kan yang tadi disebutkan. Baru kemudian dimakamkan di sebuah desa apa namanya lupa. Abwa, betul. Abwa. Nah itu untuk malam hari ini. Ada tambahan? Kakak pengen menjelaskan lagi? Udah. Yes. Memang menarik. Artinya kalau kita terus nanti menarik banget. Nanti pada saat beliau sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah, menerima wahyu, dan pada saat perang, karena ini bersumber dari pada saat perang Badar itu malaikat ikut membantu. Jadi para muslim nggak ngerti, tapi para kafir yang justru ngerti. Tiba-tiba kepala terpenggal, tapi nggak ada yang kelihatan yang memegang siapa. Apa ternyata ya ini? Enak progres itu, karena malaikat ikut bertindak. Lalu Fatra percaya nanti Nggak percaya. anu kekuatan lain. Kayak ikutan gaib tuh. Iya, kekuatan. Nggak percaya nanti. Karena pada saat itu diceritakan yang bisa melihat malaikat itu cuma Nabi. Sayyidah Khadijah saja nggak bisa melihat. Jadi dimensinya harus sama. Dimensi tanah mencapai dimensi cahaya itu harus sama. Karena malaikat itu dimensi cahaya. Kalau sudah masuk dimensi cahaya ya bisa melihat malaikat. Tapi kalau masih dimensi tanah material ya nggak bisa. Seperti ini loh, cahaya sampai ke kita itu kan kita tahu ada cahaya, tapi kita nggak ngerti, nggak bisa nangkap lah gampangnya. Cahaya coba tangkap ya. Ya ada cahaya ada itu di sana lebih terang, coba ditangkap kan nggak bisa. Tapi ada karena kita dimensi tanah. Dia bisa nembus kita, tapi kita nggak bisa anu dia, nggak anu cahaya. Terus maksudnya cahaya bisa nangkap cahaya tuh maksudnya bila kita apa? Ya kita sudah dalam kondisi rohani seperti cahaya. Itu yang dia anu Nabi. Nabi kondisinya sudah bercahaya, dia tanah, beliau tanah, tapi kondisi rohaninya sudah cahaya.
Jadi tidak bisa diolah seperti ilmu fisika Einstein, karena rumusnya cahaya itu kecepatan cahaya saja mc kuadrat. Kita baru bisa melihat coba kalau itu benar-benar terjadi, kita bisa seperti itu. Kita kan meledak, fisik ini hancur, tanah, unsur tanah ini hancur. Nah itu baru bisa masuk ke ranah cahaya. Dan sudah masuk ranah cahaya ya seorang malaikat. Makanya Nabi digambarkan Isra Mi'raj itu kan karena sudah dimensi cahaya, bukan lagi dimensi badan. Makanya ayah dalam hal ini seperti Aisyah, bahwa yang berang itu dimensi ruh, rohani, bukan dimensi fisik. Nah Aisyah kan begitu, karena dimensi cahaya tadi. Nah itu hanya Nabi, para wali ya belum, mungkin ada tapi yang tidak tahu. Ya segitu dulu, kita akhirnya dalam belah bersama-sama. Alhamdulillah.